Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal PTK. Proposal PTK yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Materi Globalisasi dengan Model Cooperative Learning Metode STAT pada Pembelajaran IPS kelas 6 MI Nurul Islam Tempeh tahun pelajaran 2021-2022 oleh Sisil Dwi Khairul Masruroh. Baiklah, untuk yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari 1. Latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Yang pertama, pembelajaran IPS di kelas 6 MI Nurul Islam Tempe Tengah selama ini lebih banyak menerapkan model konvensional atau ekspositori yang menekankan dominasi guru dalam proses pembelajaran. 2. IPS dianggap sebagai mata pelajaran yang menyulitkan, banyak hafalan, membosankan, dan menjadikan siswa pasif dalam belajar. Yang ketiga, kondisi daya dukung yang kurang mendukung tercapainya pembelajaran yang ideal, yaitu mayoritas siswa memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang cenderung kurang antusias terhadap masalah peningkatan prestasi. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama. Apakah model cooperative learning metode STAT dapat meningkatkan pemahaman materi globalisasi? Yang kedua, bagaimana penggunaan model cooperative learning metode STAT dalam meningkatkan pemahaman materi globalisasi? Yang ketiga, hambatan apa yang dialami dalam pembelajaran menggunakan model cooperative learning metode STAT dalam materi globalisasi? Berikutnya pemecahan masalah. Yang pertama, untuk mengatasi masalah tersebut di atas akan digunakan model pembelajaran yang inovatif. Salah satu model pembelajaran inovatif yang akan diterapkan adalah model cooperative learning metode STAT. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah model cooperative learning metode STAT dapat meningkatkan pemahaman materi globalisasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana penggunaan model cooperative learning metode STAT dapat dalam meningkatkan pemahaman materi globalisasi. Yang ketiga, mengetahui hambatan apa yang dialami dalam pembelajaran menggunakan model cooperative learning metode STAT untuk materi globalisasi. Manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi siswa, yaitu manfaatnya dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam materi globalisasi dengan model cooperative learning metode STAT, meningkatkan motivasi belajar dengan pembelajaran model cooperative learning metode STAT, meningkatkan kebermaknaan belajar pada diri siswa dengan model pembelajaran cooperative learning dengan metode STAT. Manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Memperbaiki proses pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning dengan metode STAT. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang inovatif. Meningkatkan profesionalisme guru dalam meningkatkan kompetensinya. Manfaat berikutnya adalah manfaat bagi sekolah. Membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Meningkatkan kompetensi lulusan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas sekolah dan profesionalisme dan kinerja guru. Bab kedua yaitu kajian pustaka. Terdiri dari 1. Kajian teori, 2. Kerangka berpikir, 3. Hipotesis tindakan. Kajian teori. Belajar, pembelajaran, dan materi pelajaran. Belajar, menurut Suharsini Arikunto, mengartikan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan terhadap diri manusia.
dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya, baik berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Pembelajaran. Dalam KBBI, kata pembelajaran berasal dari kata ajar yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang lain supaya diketahui atau dituruti. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Materi pelajaran. Materi pelajaran dapat diartikan sebagai inti dalam kegiatan pembelajaran karena memang materi pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai siswa. Suharsimi Arikunto dalam M. Sobri Sutikno. Pemahaman materi globalisasi. Menurut Kennedy dan Cohen menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses transformasi pada sebuah bidang kehidupan di masyarakat sosial yang membawa sebuah kesadaran dan pemahaman bahwa dunia adalah satu. Model cooperative learning. Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Slavin dalam Isjoni 2009-12. Cooperative learning dengan metode START. Metode START itu sendiri pertama kali dikembangkan oleh Slavin dan merupakan salah satu tipe dalam model cooperative learning yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi belajar maksimal. Slavin dalam Isjoni 2019-51. Kerangka berpikir. Rendahnya pemahaman materi globalisasi tersebut harus diantisipasi agar tidak dialami lagi oleh siswa kelas 6 tahun pelajaran 2012-2013. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ada tindakan yang tepat berupa penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model cooperative learning metode START. Penelitian ini dilaksanakan dalam model siklus yang berkelanjutan, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Hipotesis tindakan. Pemahaman siswa terhadap materi globalisasi pada mata pelajaran IPS kelas 6 MI Nurul Islam Tempe Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran cooperative learning metode START. Bab ketiga, metodologi penelitian yang terdiri dari 1. Lokasi dan waktu penelitian, 2. Subjek penelitian, 3. Prosedur penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian MI Nurul Islam Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Waktu penelitian bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Subjek penelitian adalah siswa kelas 6 MI Nurul Islam Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2021-2022, jumlah siswa 37 anak. Objek penelitian menggunakan model cooperative learning metode START dalam memahami materi globalisasi. Prosedur penelitian akan dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri dari 4 kegiatan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaannya secara berulang dan berkelanjutan sesuai dengan hasil refleksi. Untuk penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Dalam satu pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran. Setiap 1 jam pelajaran 30 menit. Teknik pengumpulan data. Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tes dan non-tes. Teknis tes berupa tes formatif yang diberikan pada akhir pembelajaran, sedangkan teknik non-tes berupa observasi, angket, dan checklist sebagai instrumen untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa.
Teknik analisis data penelitian. Analisis data penelitian berdasarkan data yang terkumpul melalui instrumen tes tertulis dan observasi yang digunakan secara proporsional sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi globalisasi melalui model cooperative learning metode STAT. Selain itu juga digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran pada materi globalisasi. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.